Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renalita Adisya Putri Darmadi dengan NIM A310200185 akan menjelaskan terkait guru inovatif abad 21 melek literasi bersama dengan Dr. Muhammad Rohmadi Ratulia. Memasuki era revolusi industri 4.0, khususnya dalam dunia pendidikan, pihak sekolah, guru beserta peserta didik hidup dalam dunia digital yang serba maju. Dalam kaitan ini, keberadaan dan peran guru amat sangat penting agar seluruh masyarakat melek terhadap literasi. Sebagai bangsa yang besar harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup di abad 21 ini. Pendidikan yang terintegrasi mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. Penguasaan literasi dasar yang disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015 menjadi sangat penting. Tidak hanya bagi peserta didik, melainkan bagi seluruh orang tua dan warga masyarakat. 6 literasi dasar tersebut mencakup: yang pertama, literasi baca tulis; yang kedua, literasi numerasi; yang ketiga, literasi sains; dan keempat, literasi digital; yang kelima, literasi finansial; dan yang keenam adalah literasi budaya dan kewargaan. Pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui pendidikan. Berikut pemaparan oleh Dr. Muhammad Rohmadi Ratulisa. Sebagai calon guru dan dosen abad 21, kita memang harus memiliki kompetensi hard skill dan soft skill. Tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang kita lakukan. Kalau Pak Rohmadi kemarin mengatakan bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi sosok guru yang profesional, memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ini menjadi salah satu bagian yang harus dilakukan, bagaimana realisasi ide dan gagasan itu bisa dikuatkan sebagai komitmen seorang. Nah, komitmen kita untuk bisa merealisasikan beberapa komponen yang nantinya bisa direalisasikan, bagaimana kita betul-betul mampu menunjukkan komitmen sebagai seorang guru. Maka kalau selalu saya katakan guru di era digital, guru di abad 21 harus mengubah mindset, mengubah cara berpikir. Ini menjadi salah satu bagian untuk bisa mengomunikasikan berbagai hal dalam komponen-komponen yang tentu saja tidak bisa dilepaskan. Buku menjadi salah satu hal penting. Buku menjadi hal penting yang bisa menjadi sumber literasi, sumber informasi, sumber pengetahuan. Selain buku cetak, kita bisa lihat juga materi-materi yang bisa kita unduh, kita lihat, kita pelajari di media-media online. Kita bisa memanfaatkan sumber literasi, sumber materi pembelajaran untuk inovasi pembelajaran itu melalui perpusnas.go.id, digital.go.id, kemendikbud.go.id, dan semua komponen-komponen yang lain tentu sangat banyak, dan itu bisa kita realisasikan dalam beberapa komponen yang bisa dilaksanakan. Sebagai guru harus memiliki cakrawala yang sangat luas untuk bisa melakukan upaya-upaya nyata, memperkaya diri dalam berbagai konteks pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah merubah mindset kita, maka kita akan melakukan upaya pengayaan materi. Guru bukan berhenti pada aspek itu, tetapi seorang guru sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang dosen mampu melakukan update sebagai proses untuk belajar dan membelajarkan diri. Jadi kalau kita sudah mengubah mindsetnya, lalu kita mau belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat, maka yang ketiga kita akan mulai memperkaya materi pembelajaran. Jadi identifikasi kita lakukan secara terus-menerus, secara bertahap untuk memperkaya materi kita. Nah, setelah kita kaya materi, lalu kita implementasikan. Kita kolaborasikan, kita ajak peserta didik kita ajak mahasiswa-mahasiswa kita ajak masyarakat sekitar kita untuk melakukan keterlibatan langsung bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, kalau itu sudah dilakukan secara utuh,
tentu kita bisa melihat dong aspek-aspek yang ada di radio. Pembelajaran melalui media radio, pembelajaran melalui media televisi, pembelajaran melalui media online, pembelajaran berbasis perpustakaan, pembelajaran berbasis lab, pembelajaran semua komponen. Apalagi di era COVID ini, di era pandemi ini, guru harus memiliki kreativitas tingkat tinggi untuk memiliki ide dan gagasan bagaimana menyampaikan motivasi, inspirasi, dan semangat dalam pembelajaran. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat komponen-komponen yang harus kita perhatikan sebagai guru, sebagai dosen, ini harus ada inovasi, ada lompatan yang kita lakukan. Sehingga kalau tadi sudah saya ajak mengimplementasikan, maka kita lakukan evaluasi. Jadi perubahan mindset yang kita lakukan ini akan menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita lakukan dalam konteks penguatan pembelajaran sepanjang hayat, memperkaya materi pembelajaran lalu membagikan. Nah, yang kelima, melakukan evaluasi. Jadi melakukan evaluasi pembelajaran secara terus-menerus, secara runtut, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, semester ke semester, tahun ke tahun. Ini menjadi sangat penting. Nah, disinilah kebersamaan, keberadaan, dan kekuatan kita untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan secara kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana implementasinya? Kalau ini di era daring, ya tentu kita akan melakukan pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi daring ini. Keterbatasan siswa, keterbatasan mahasiswa, situasi, koneksi jaringan, media pembelajaran harus diperhatikan. Nah, inilah kekuatan yang harus dibagikan, kekuatan harus dikonsolidasikan sehingga guru, peserta didik, mahasiswa, dosen akan bisa saling memahami dan akhirnya mampu memberikan kontribusi yang nyata dalam kehidupan. Disinilah kekuatan kita sebagai sosok guru, sebagai sosok mahasiswa, sebagai sosok dosen, sosok masyarakat, semua memiliki komitmen dan kewajiban untuk memberikan dan mewujudkan pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bergantung pada kompetensi, bergantung pada profesi yang kita jalani. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, seluruh masyarakat yang senantiasa memberikan dedikasinya, mendukung program-program pembelajaran dan pendidikan yang diadakan pemerintah, mari bersama-sama kita bergandeng tangan. Bagaimana kita bisa menopang, mendukung integrasi antara proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, ranah orang tua, ranah masyarakat sebagai laboratoriumnya. Sehingga tiga media pembelajaran ini akan bisa kita wujudkan secara sinergis. Kemudian yang keenam, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, setelah kita melakukan evaluasi secara berkelanjutan, kita juga harus memperbanyak konteks literasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Bagaimana guru, dosen, mahasiswa, peserta didik, semua bisa melibatkan komponen-komponen media cetak dan online untuk menjadi sumber literasi. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena di situ kekuatan kita untuk bisa membuka cakrawala pengetahuan kita, menyibak jendela dunia untuk bisa membuka, menyibak semua wawasan dan pengetahuan kita sehingga memiliki pengetahuan yang lebih dan lebih, sehingga bisa berkarya, bisa berinovasi, lalu berproduktivitas yang tinggi. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, disinilah komitmen itu kita jaga, dan tentu saja komitmen ini akan memberikan kontribusi bagaimana kita semua menjadi calon pendidik yang hebat dan luar biasa, menjadi calon pendidik yang benar-benar mampu mengimplementasikan ide dan gagasan dalam berbagai situasional. Tugas kita memperbanyak bahan bacaan, memperbanyak wawasan, memperbanyak pengetahuan, dan itu menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan secara utuh. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini menjadi bagian penting yang harus kita realisasikan dalam perkuliahan untuk bisa membuat inovasi pembelajaran secara kreatif, inovatif, dan produktif, dan ini menjadi bagian kebersamaan kita. Selamat berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Bersama saya Muhammad Rahman, salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru merupakan agen perubahan atau disebut dengan agen of change dengan membangun budaya literasi di kalangan guru, siswa maupun sekolah. Konteks literasi tidak hanya erat kaitannya dengan melek huruf saja, melainkan melek
membantu peserta didik untuk memilah-milah informasi yang masuk dalam dunia digital. Tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang berdampak buruk sekarang sangatlah pesat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta penggunaan digital yang negatif pun banyak sekali ditemukan dengan banyak penggunanya ya. Maka dengan adanya penguatan budaya melek terhadap literasi ini di dunia pendidikan mampu mengatasi hal yang berdampak buruk bagi peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.